Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di zaman ini, kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari sosial media atau sosmed. Hidup tanpa sosmed di dunia yang serba canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Ia juga bagaikan pedang bermata dua. Sosial media pula lah yang bisa menjadi wasilah media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Dan barang siapa tak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosmed harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosmed. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan yang sangat menarik terkait hidup di zaman sosial media. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz favorit kita semua. Kita sambut ke Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah satu Ustadz kesayangan kita semua yang juga aktif di sosial media kan. Iya. Jadi ini relate banget nih, A. Nanti apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bisa bijak bersosmed ya. Nanti kita akan bahas. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Jadi Hilman, aduh yang namanya sosmed itu saya pribadi sulit sih rasanya untuk lepas. Walaupun saya tahu sebenarnya kebanyakan main sosmed itu juga nggak sehat gitu. Tapi sulit rasanya untuk bisa lepas 100%. Cuman kadang-kadang kan kita juga perlu ada adabnya, ada guidance-nya kan. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Jangan-jangan nih saya sudah melakukan hal yang salah nih ketika berselancar di sosial media. Jadi apa yang perlu kita waspadai dan apa yang perlu kita lakukan? Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan semoga yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan dan tentunya kesehatan kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang bagaimana cara kita menggunakan sosial media, tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas, perlu kita kaji karena dalam konteks kehidupan kita hari ini rasanya berat gitu untuk bisa lepas dari yang namanya sosial media. Nggak bisa. Ya, gitu. Karena kita akan berinteraksi dengan dunia maya, dengan dunia itu, sehingga perlu ada adabnya, perlu ada akhlak yang baik di dalamnya, agar kemudian setiap sikap kita di dunia ini akan mengantarkan pada hisab yang baik ketika nanti di akhirat. Sebelum kita bicara adabnya, saya ingin memulai dengan sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang pernah Nabi sampaikan tentang beberapa pertanyaan yang akan dihisab kepada kita ketika nanti hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Ini alasan ya Mbak Mila, kenapa bab ini menjadi penting untuk kita bahas, karena boleh jadi akan masuk di antara pertanyaan yang dihisab ketika nanti hari kiamat. Ada 4 yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Manusia akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, manusia akan ditanya wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa. Yang ketiga, manusia akan ditanya wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan harta itu. Dan yang keempat, wa'an jismihi fima ablah. Manusia ditanya tentang tubuhnya, tentang jasadnya, digunakan untuk apa. Nah, pertanyaan keempat bicara tentang jasad, tentang fisik tubuh kita. Bersosmed tentu nggak akan bisa lepas dari jempol kita. Betul? Betul. Bersosmed nggak bisa lepas dari pandangan mata kita. Bersosmed nggak bisa lepas dari telinga kita. Bersosmed nggak akan bisa lepas dari gerak-gerik kita dengan tubuh yang ternyata setiap gerak-gerik tubuh kita akan diminta hisabnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi Mbak Mila menyampaikan sosmed itu seperti dua mata pisau. Ya. Yeah. Maksudnya bisa menjadi satu kebaikan jika engkau menggunakannya dengan baik, tapi mohon maaf bisa jadi sesuatu yang buruk ketika engkau menggunakannya dengan cara yang tidak baik. Maka sekarang apa adab yang perlu kita hadirkan dalam bersosmed? Dan kenapa kita penting memastikan itu? Karena perintah Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengarahkan pada satu sikap yang membuatmu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar bersosmed, tapi memang ada adabnya. Ada akhlaknya, ada sikapnya agar dengan sosmedmu itu mengantarkanmu ke dalam surga, bukan menggelincirkanmu ke dalam api neraka. So sekarang apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah belajar untuk saring sebelum sharing. Saring. Untuk apa? Saring sebelum sharing. Belajar untuk memfilter. Belajar untuk check and recheck. Belajar untuk tabayun. Belajar untuk memastikan setiap yang ingin kita share sebelum sesuatu yang buruk akan datang kepada kita. Maka apa akhlaknya? Bagaimana sikapnya? Ada 3. 3 adab terbaik dalam kita bersosmed. Yang pertama, sharinglah, bagikanlah sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi agent hoax. Betul. Ya. Kalau dalam bahasa kita fitnah, ujaran kebohongan. Ya, jangan sampai. Apalagi menyangkut aib orang lain. Betul. Aduh, ngeri sekarang. Sering berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada kebaikan ketika kita menyampaikan aib orang lain. Kalau benar, aib itu jadi gibah. Kalau salah, aib itu jadi fitnah. Ya, betul. Dan dua-duanya dosa besar. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Gibah itu dosanya seperti engkau memakan bangkai saudaramu sendiri. Jadi berat. Tolong dipastikan ketika mau share harus benar. Datanya benar. Ya, pesannya benar. Tapi jangan sampai benar tapi justru membuka aib orang malah mengumbar aib orang gitu. Maka nanti sendiri. Ada lagi adab yang kedua. Jadi yang pertama tuh pastikan harus benar. Harus benar. Datanya benar, valid, kemudian dipertanggungjawabkan. Terutama mohon maaf ya bagi sebagian kita yang mohon maaf yang mungkin saking senengnya terhadap guru tertentu sangat mudah untuk memotong videonya, sehingga yang barangkali khawatir yang ditangkap oleh orang adalah hanya 1 menitan itu. Betul. Padahal guru tersebut bicaranya 1 jam, tapi diambil yang part itu, kemudian menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya membawa pada sesuatu yang diperdebatkan, bahkan ya jadi ada kebencian pada ujungnya gitu. Ini ada perpecahan itu ya. Iya kan, itu yang kita sebaiknya harus kita hindari gitu. Ya bukan berarti berarti nggak boleh motong, boleh. Tapi ya cari yang aman, cari yang partnya itu adalah part yang tidak menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perdebatan gitu. Betul. Maka dipastikan kebenarannya agar kemudian ya tidak mengundang sesuatu yang buruk. Karena fitnah itu kan kenapa lebih kejam? Karena sesuatu yang mohon maaf ya, fitnahnya menyebar, kita udah minta maaf nih sama orang yang kita fitnahi, tapi selama berita itu terus bergulir, kan kita nggak bisa nyetop ya, nggak bisa memberhentikan. Maka selama itulah juga kita yang menyebarkan fitnah itu akan apa ya, ketularan dosanya gitu Mbak Milana. Jadi ada dosa jariah yang mungkin kita bisa. Itu fitnah salah satunya. Allah, ya misalnya mohon maaf, saya memfitnah Mbak Mila, saya minta maaf ke Mbak Mila saya maaf ya. Kata Mbak Mila, ya udah saya maafin. Tapi kan berita yang saya share tentang Mbak Mila itu menyebar kemana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua
sesuatu yang tidak baik kepada Mbak Mila selama ini, makanya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya, yang biasa ngegosip, yang biasa ngegibah, ayo atuh deh berubah. Mau seperti apa lagi? Iya, mau sampai kapan gitu ya? Iya kan? Ya, jadi takut. yang pertama, sharing, bagikanlah sesuatu yang benar. Oke. Ya, masih ada waktu? Satu lagi disebutkan nanti penjelasannya di segmen Oke. Yang kedua, bagikanlah, sharinglah sesuatu yang bermanfaat. Nah ini, harus membagikan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini penting sekali. Tapi kita bahasnya di segmen berikutnya. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan membahas tentang sosmed atau medsos ini masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup di Zaman Sosial Media. Jadi yang kedua tadi poinnya, adab-adab yang harus kita perhatikan adalah bagikan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, seperti apa nih Kak? Iya. Di antara ciri orang yang paling baik dalam hidup adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita hari ini dianugerahi adanya sosial media, harusnya sosial media itu menjadi ajang, menjadi alat, menjadi tempat untuk semakin banyak menebar manfaat. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini menggunakan sosmed, ketika dia mendapatkan postingan kita itu bermanfaat, maka kita mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka sampai orang itu berbuat baik, maka ketika dia berbuat baik, kita yang menunjukkan jalan kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Jadi kalau Mbak Mila punya sosmed, posting yang bermanfaat, orang ngelihat postingan Mbak Mila dan termotivasi berbuat baik karena postingan Mbak Mila, maka selama dia berbuat baik, Mbak Mila dapat pahalanya. Kita panen pahala loh, ya Allah. Makanya ahilman ya, selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Gapai Kemuliaan ini bermanfaat hadirnya. Karena yang mendapatkan pahalanya boleh jadi bukan hanya kita berdua, Mbak Mila. Mungkin kita mungkin yang paling akhir. Karena kita nggak tahu hati kita belum ada. Mungkin masih ada riaknya. Masih ada pengen ini, pengen itu. Gitu. Boleh jadi yang paling besar pahalanya justru kameramennya. Yang ngambil gambar kita kelihatan bagus. Boleh jadi di belakang room kitanya yang memastikan seperti apa tayangannya. Barangkali tim kreatifnya yang nyusun jadwal dan temanya. Boleh jadi mereka yang mendapatkan pahala yang sama. Maka jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Kita tidak pernah tahu jalan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sosmed, punya Instagram, punya TikTok, punya X, punya Facebook, punya YouTube. Share yang bermanfaat, share yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah yang ketiga, sharinglah, bagikanlah sesuatu yang tidak mendatangkan madharat bagi orang lain. Yang tidak mendatangkan madharat ya. Termasuk yang tadi itu Mbak Mila. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hate speech, ya. Tidak menghina, tidak merendahkan. Kadang saya suka lucu ya Mbak Mila, ada orang yang berantem di sosial media. Bukan main. Kenapa nggak datang aja sih? Kenapa nggak ketemu aja sih? Dan kadang juga mohon maaf, kadang juga tidak sedikit di antara kita yang baper gara-gara komenan yang padahal nggak kenal loh. Nggak kenal dia sama kita. Tapi gimana ya? Jadi orang yang hate speech di komen juga, kamu tuh nggak kenal aku loh. Terus aku juga yang baca, aku tuh gak kenal kamu, tapi kenapa kok bisa baper gitu ya? Nah, berarti ya butuh kelapangan hati ketika engkau ingin berselancar di tanah sosmed yang lapang itu gitu. Nah, masalahnya gini, kadang-kadang ini menarik Kak. Maksudnya kita misalnya posting sesuatu, atau mungkin public figure ya, karena memang kehidupannya kan disorot satu Indonesia Raya misalnya.
dia posting sesuatu, ternyata mendapat komenan atau backlash yang lumayan negatif nih dari misalnya dari followersnya gitu atau dari netizen gitu. Nah akhirnya marah kan, oh netizen langsung, wih baper nih artis gini. Kadang-kadang saya bingung, ini yang salah siapa ya? Artisnya yang nge-share atau netizennya ini yang terlalu negatif nih? Kadang-kadang ya kalau udah mau jadi public figure mah harusnya siap dong kalau misalnya dapat komenan seperti apa gitu. Iya, sebenarnya dalam konteks tadi ya dua-duanya. Dua-duanya, oke. Pertama, bagi saudara kita yang diizinkan Allah menjadi public figure dengan follower yang banyak, berarti harus berhati-hati. Oke, betul. Untuk memposting sesuatu, karena ternyata postinganmu begitu berpengaruh. Luar biasa kan. Dan sangat dilihat. Banget. Iya kan? Ketika engkau posting kebaikan, Masya Allah, pahalanya mengalir terus untukmu dari postingan kebaikan itu. Tapi mohon maaf ya, ketika kita posting sesuatu yang buruk, ada follower kita yang ngelihat, yang nyimak, dan dia ngikutin keburukan itu. Nauzubillah min dzalik. Khawatir jadi dosa jariah yang terus menerus untuk kita. Satu, public figure-nya juga kudu menempatkan diri, ya. Harus pilih-pilih juga pilih-pilih. Apa yang mau di-share. Allah mengizinkanmu ada pada posisi ini kan tentu dengan perjuangan yang luar biasa bagi dirimu gitu ya. Maka tolong dijaga amanah ini. Ya, jadi influencer itu anugerah ketika engkau bisa menggunakannya dengan baik. Ini contohnya Ahilman, ini juga influencer, bagian dari influencer doa gitu ya. Gitu. Tapi juga akan jadi musibah ketika engkau tidak menggunakannya dengan baik. Tapi memang maksudnya mau kita nge-share yang baik pun gitu ya. Iya. Selalu ada ya celah bagi setiap orang. Tuh maksudnya Ahilman ngalamin gak sih sebenarnya? jadi wawancara Ahilman nih. Maksudnya bagaimana cara kemudian supaya kita nggak terjebak juga dalam kita ngikutin arusnya netizen gitu. Jangan sampai kita juga ikut menebar ini kan. Iya, kita harus kemudian melapangkan hati di tanah yang lapang itu gitu. Ya kalau kita hatinya sempit dengan kelapangan sosmed yang begitu luar biasa, ya jadi sulit dan rumit kehidupan kita gitu. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak suka. Gimana kita tidak berbuat baik gitu. Maka berkali-kali sering Ahilman sampaikan. Jangan berbuat baik agar manusia baik ke kita. Tapi berbuat baiklah agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu aja. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kita jangan menyakiti setiap orang. Coba Mbak Mila, Ahilman tanya, orang yang menghina dan yang dihina, mana yang dapat pahala? Yang menghina apa yang dihina? Yang dihina. Yang dihina. Sekarang ganti pertanyaannya. Yang dihina, yang menghina, mana yang punya dosa? Yang dihina apa yang menghina? Dua-duanya tetap kan, A? Maksudnya iya. Iya, maksudnya yang pada konteks itu. Tapi yang menghina yang menghina kan. Jadi ya udah gitu, selama kita sudah menebarkan kebaikan, ayo tebarkan kebaikan. Jangan, kalau kita berbuat baik karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Oke. Status hari ini. Oke. Saya langsung catat nih. Kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Berarti kalau kita berhenti karena manusia selama ini, mohon maaf, kita belum berbuat baik karena Allah. Masya Allah. Tapi memang juga ini nasihat buat netizen yang lain. Ya janganlah kita head speech sama orang, janganlah komen-komen yang buruk. Ingat loh, dipertanggungjawabkan loh. Orang itu baca loh. Mungkin kalau kita nggak baca yang public figurnya, tapi kan netizen lain baca. Khawatirnya menyulut orang lain untuk komen yang sama. Tuh kan, bener kan gitu. Masya Allah. Jadi itu akan jadi sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Nah kalau kayak kadang-kadang tuh ya, saya tuh gitu ya, maksudnya saya tuh kadang-kadang emang ngebacain kadang komen-komen yang ya Allah gitu. Itu gimana ya, karena saya ikut ngebacain. Tapi gini, saya berusaha untuk, itu kan tadi jejak digital tuh kan gak pernah hilang. Dan ketika ada sesuatu yang kita tuliskan dan itu memang itu tadi berpotensi menyakiti orang lain, kita akan bisa tarik. Kadang-kadang saya cuman ya udah baca sampai dalam hati ya kok gini banget ya kadang-kadang ya berantemnya gitu. Memilih untuk mendingan nggak komen sama sekali. Itu bisa jadi opsi nggak? Bisa. Bisa. Jadi ya udah ya Allah. Jadi untuk memilih diam itu kan sesuatu yang baik karena Nabi menyampaikan perintahnya adalah kul khairon auliyasmut. Berkata yang baik atau diam. Setuju. Berarti diam itu memang ada pilihan. Walaupun nanti kalau boleh saya tambahkan begini. Diam itu emas. Ya kan? Diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Betul lagi. Ya kan? Jadi, diam itu
emas. Tapi bicara yang baik itu berlian. Kalau kita punya keyakinan yang kita bicarakan itu baik, kenapa harus diam? Iya kan? Diam kan emas, iya. Tapi bicara yang hak, bicara yang benar, bicara yang baik, itu adalah berlian. Masya Allah. Nah itu tadi, bicara yang baik. Nah kita tuh harus latihan memang ya. Sekarang harus, rasanya kayak pengen nyela, diam deh. Kecuali komen kita tuh improvement, ada sesuatu yang bertambah jadi baik gitu, dengan apa dan justru menenteramkan ya, bukan malah jadi makin kompor gitu. Betul. Nanti kita bahas ya bagaimana cara kita harus bersikap di media sosial. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan balik sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup di Zaman Sosial Media. Dengan berbagai macam potensi senggol-senggolan di dunia maya ya gitu. Kadang-kadang saya tuh berpikir, udahlah, saya tuh prefer nggak posting sesuatu yang itu tadi gitu loh, yang kontroversial gitu. Artinya ya udah posting tuh yang baik-baik aja. Kadang-kadang kehidupan pribadi tuh mendingan nggak usah deh, karena takut. Misalnya posting anak, ada loh saudara-saudara kita yang mungkin masih belum gitu. Posting pasangan, ada loh mungkin teman-teman kita yang kayaknya ada masalah sama pasangannya gitu, itu akan lebih baik nggak sebenarnya? Lebih baik. Di antara nasihat yang pernah Nabi sampaikan, salah satunya adalah jangan mudah mengumbar kebahagiaanmu kepada orang yang tidak sebahagia dengan dirimu gitu. Termasuk begitu Mbak Mila, kita mengumbar kemesraan dengan pasangan di tengah orang yang belum punya pasangan. Kita mengumbar keromantisan dengan seseorang di tengah orang yang tidak romantis gitu ya. Kasihan kan jomblo-wati dan jombloan itu di luar sana misalnya gitu. Memang tidak harus semua. Maksud saya tidak harus semua diposting. Harus ada sesuatu yang memang menjadi rahasia untuk kita. Setuju. Ya, karena khawatirnya nanti mohon maaf ya. Ada satu penyakit yang mungkin pemirsa pernah dengar, namanya ain. Penyakit ain, betul. Penyakit ain itu kan ditimbulkan dari pandangan mata seseorang karena tidak menyukai kebahagiaan yang kita dapatkan gitu. Nah kalau iman kita nggak kuat dan kita merasa bahwa kebahagiaan itu semata-mata karena kita gitu, kayak bukan dari Allah, maka itu yang akan menggelincirkan kita pada penyakit itu. Dan nyata, itu real ya? nyata ya? Ain itu bisa merusak. Nauzubillah. Makanya ya kita berlindung kepada Allah. Apa salah satunya, kalau kita posting kebahagiaan, tolong dilampirkan, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Agar orang yang melihat itu bukan melihat kebahagiaan kita, tapi melihat kebahagiaan dan keagungan Allah yang dititipkan kepada kita. Karena kalau yang dilihat adalah kitanya, kita jadi khawatir Babila. Bahwa yang jadi bangga itu malah jadi kita kan. Nah itu yang dikhawatirkan. Ya Babila, pilihan yang tepat untuk tidak semua diposting. Ya kan, kadang-kadang juga pernah, maksudnya tuh nggak enak ketika dilihat sama teman yang mungkin dia juga punya problem di situ gitu, rasanya kok kita jadi nggak empati gitu. Jadi mendingan, makanya kadang-kadang tuh saya berpikir gini loh, ya udahlah posting-posting misalnya ada cuplikan kajiannya Ahilman misalnya saya posting, walaupun sebenarnya kadang-kadang di hati tuh juga masih ada terbersit, Mil nanti kamu tuh dibilang sok suci loh, sok alim loh. Itu tuh gimana ya, kadang-kadang aduh kan maksudnya tapi cuman mau share kebaikan aja, tapi kadang-kadang bisikan itu tuh. Ya dan gak apa-apa, jadi dakwah itu kan memang harus menyampaikan yang baik, harus mengajak kepada yang baik, harus menyeru orang ke jalan yang baik, itu dakwah. Bukan merubah. Setuju. Karena merubah itu adalah hak prerogatifnya Allah gitu ya. Dan orang itu sendiri mau berubah atau tidak. Adapun orang yang kesindir karena postingan kita dan baper ujungnya, itu di luar daripada batas kemampuan kita. Justru pemirsa CNN, kalau kita punya teman, yang teman itu lagi fokus pada kebaikan dan dia share sesuatu yang bermanfaat dan kita merasa ditegur gara-gara postingan dia, merasa ditegur ya. Berarti orang ini memang gak niat negur kita. Tapi postingan dia itu seakan-akan kayak negur kita. Boleh jadi itu adalah jalan hidayah Allah yang dititipkan melalui teman kita dengan postingan yang diberikan kepada kita. Jangan baper. Karena di antara anugerah terindah yang masih Allah titipkan apa? Kita masih punya teman yang mau nasihatin kita gitu. Dan ciri orang yang sedang mendapatkan kebaikan. Tahu gak apa cirinya?
Apa? Akhirnya? Cirinya adalah orang itu masih mau menerima nasihat. Setuju. Aduh. Jadi kalau pemirsa CNN Indonesia masih mau dengerin nasihat, masih mau nyimak nasihat, dan masih mau nerima nasihat kebaikan, berarti kita sedang berproses dan berprogres menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. No baper. Jangan baper. Oke. Apalagi sesuatu. Nah, kadang-kadang memang itu ya ego. Lo kan juga sama-sama manusia lah, punya dosa lah. Ngapain sih lo ngingetin gue gitu. No. Nah, mungkin yang nggak boleh begini. Ada kita yang tahu tapi negurnya di depan banyak orang. Misalnya nah, di grup. Dia posting ceramah AA misalnya, ya. Tapi ceramah AA tuh isinya memang lagi nyindir dia. Terus dia mention, hey bro dengerin ini nih. Langsung di tag namanya dia gitu. Di depan banyak orang di grup itu. Nah itu berarti menjatuhkan. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah bilang, menasehati seseorang di depan banyak orang, bukan sedang engkau menasehatinya, tapi justru engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Oke, aduh. Berat ya. Jadi kita tuh harus hati-hati. Mungkin kadang tuh apa ya, berusaha untuk empati. Artinya berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai orang lain itu juga penting, betul. Ya. Kan misalnya mohon izin, mohon maaf ya. Ada di antara para guru-guru kami gitu kan, yang boleh jadi ada satu hal yang dianggap mungkin kurang pas. Ditegurlah guru tersebut. Tapi kan kalau bisa jangan negurnya di depan umum atuh. Buat apa? Datanglah langsung. Biar kelihatan keren di depan jamaah-jamaah yang lain. Kan ada baiknya kalau ya udah pesan pribadi atau ajak tabayun ketemu. Alangkah akan jauh lebih baik. Karena mohon maaf, yang jadi korban tuh bukan ustadznya. Banyak jamaahnya. Jadi bertengkar pada sesuatu yang tidak produktif. Padahal ada sesuatu yang harus jauh lebih kita pikirkan dibanding mempersoalkan khilafiyah di antara kita. Itu yang menurut Ahilman ingin menjadi catatan tebal agar kita tetap terjaga persatuannya. Nah, setuju. Sama kadang tuh kita merasa saya tuh lebih baik, saya lebih berilmu gitu. Itu tuh juga itu bahaya juga ya. Itu nggak baik. Kalimat ana khairun minhu ya. Saya lebih baik daripada dia, ana khairun minka, aku lebih baik daripada kamu, itu sesuatu yang harus dihindari. Iblis itu pintar kan? Banget. Ya, tapi karena dia punya sifat sombong dan merasa lebih baik daripada manusia kan. Nah, itulah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian-bagian orang yang seperti itu. Makanya jangan sampai menimbulkan kegaduhan lah. Ya, sudah. Hindarilah gitu ya. Sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Bahkan di antara nasihatnya apa? Hindarilah banyak berdebat. Karena itu yang akan menenangkan hatimu. Hindarilah banyak berdebat. Artinya kalau kita misalnya kita lagi berdebat nih. Sesuatu yang kita mungkin sama-sama mencari kebenaran gitu ya. Sama-sama memperjuangkan kebenaran untuk mencari ilmu gitu. Tapi udah nggak ada yang mau kalah nih. Ya udah. Kita udah selesai aja, nggak usah. Kita berpisah dengan perdebatan tersebut. Dan kalaupun kita mau tabayun, mau memperbaiki diri ya kalau bisa jangan melibatkan banyak orang. Terutama kalau menurut saya jangan di sosmed. Oh iya, udah. Kan jadi rame. Jadi bola liar soalnya. Dan khawatirnya orang yang awam ikut-ikutan jadi semakin keruh gitu. Dan sudah terjadi. Obrolannya. Kan? Dan ya itulah yang diinginkan oleh setan barangkali. Nauzubillah. Oke, setuju. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Kalau kita misalnya itu tadi ya kita punya selisih paham, datang langsung aja. Oke, itu poinnya. Masya Allah luar biasa ilmunya hari ini. Nih, bijak bermedia sosial penting ini. Penting sekali. Ahilman, jazakallah khair. Terima kasih ilmunya. Ini sangat bermanfaat pemirsa. Tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk lebih baik dan juga semakin semangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.